Bab 998. Rasanya akan ditipu. Aku tidak akan tinggal untuk makan malam lagi. Adapun Tuan Besar, ada aku yang menemaninya. Kami telah selama melewatinya seperti ini bertahun-tahun. Nyonya muda jangan khawatir. Entah kenapa, Audrey Han merasa sangat sedih ketika mendengar apa yang dikatakan Paman Yu. Seorang kakek yang sudah tua, sendirian di negara asing dan tidak memiliki anak atau kerabat di sekitarnya, betapa menyedihkan itu. Audrey Han merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah Hansen Yu pergi, Audrey Han kembali ke kamar, membuka laptopnya, dan mencari informasi tentang Yuchis Corp di internet. Dia tidak tahu banyak tentang keluarga itu, tetapi kali ini dia mencoba untuk memahaminya. Mungkin, jika memungkinkan, setelah dia dan Golden Ye kembali ke China, mereka bisa membawa Tuan Besar kembali bersama. Bagaimanapun, usianya sudah tua, dan baru saja memiliki begitu banyak kerabat, lalu dia harus kembali sendirian seperti dulunya. Perasaan, mendapat lalu kehilangan, seperti ini adalah perasaan yang paling sulit. Audrey Han mencari informasi itu untuk waktu yang lama, sampai Glenn keluar dari kamar mandi, dia masih menatap laptopnya dengan saksama. Tubuh Glenn masih lembab setelah mandi, dan dia melingkarkan tangan kecilnya di leher ibunya. "Mami, apa yang sedang kamu lihat?" Mendengar suara susu si kecil, Audrey Han meraih tangan yang memegang lehernya dan dengan lembut, mencari informasi, sudah selesai mandi. Glenn mengangguk patuh. Kemudian dia melihat informasi di laptop Audrey Han, dan berkata, "Bukankah ini kakek buyut?" "Iya." Audrey Han sedang memeriksa informasi keluarga Yuchi, ada banyak berita yang muncul tentang pengusaha ini di internet, serta beberapa wawancara video sebelumnya, jadi dia membaca semuanya dan menemukan bahwa Tuan Besar sangat tenang selama wawancara. Dia dengan santai dan kalem dalam menjawab semua pertanyaan satu persatu. Hanya saja beberapa video selalu memiliki bagian akhir, beberapa pewawancara yang kurang bijak, bertanya kepada Jerry Yuchi apakah dia bisa sukses hari ini karena bergantung pada dukungan keluarganya. Sebenarnya, pewawancara ini berusaha memainkan trik kecilnya. Meskipun semua orang tidak tahu secara mendetail tentang apa yang terjadi dengan Jerry Yuchi, mengapa anaknya meninggalkannya, tetapi semua orang mengetahui fakta ini. Mungkinkah bagi pewawancara untuk tidak menguasai informasi di bidang ini? Tetapi tidak mudah untuk bertanya padanya secara langsung, jadi dia memainkan trik kecilnya, bertanya dengan cara lain. Dan Tuan Besar ini, saat disebutkan tentang keluarganya dalam wawancara, sikap kalem sebelumnya menjadi hilang, dan seluruh dirinya terlihat suram. Dia memandang reporter yang mengajukan pertanyaan dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak melakukan wawancara dengan benar, kan? Pertanyaan semacam ini juga berani kamu tanyakan." Itu disiarkan langsung pada saat itu, reporter kecil itu berpikir bahwa pengusaha besar seperti itu tidak akan memalingkan wajahnya, dia tidak menyangka bahwa pengusaha besar itu tidak akan memberinya muka, jadi dia tiba-tiba panik, dan menjadi tidak mampu melanjutkan wawancara. Untungnya, seorang reporter berpengalaman di sebelahnya maju, dan masalah ini berlalu, tetapi pada akhirnya sesi wawancara itu juga bubar dengan tidak menyenangkan. Ulasan video beragam. Apakah reporter kecil ini memiliki masalah di kepalanya? Malah bertanya orang lain pertanyaan semacam itu, jangankan reporter, bahkan rakyat seperti kita tahu tentang masalah putra dan putri pengusaha ini. Aku tahu dia sengaja menanyakan ini, mencoba untuk menjadi pintar, tapi mukanya terlalu tebal. Siapa Jerry Yuchi? Bagaimana dia bisa memberinya muka? Ada apa dengan komentar kalian? Sangat beracun. Kenapa dengan dia yang hanya bertanya sedikit? Dan saya pikir itu pertanyaan yang cukup sopan, loh. Lalu apakah dia harus bertanya secara langsung mengapa keluarga Anda tidak bersama Anda? Membalas komentar di atas, kamulah yang beracun. Mengapa dia harus memberitahu kamu tentang masalah pribadi keluarganya? Jadi,
Kamu masih berpikir itu sangat terhormat untuk menanyakan pertanyaan semacam ini. Jarum itu ditusuk secara vertikal atau horizontal sama menyakitkan. Melihat komentar ini, Audrey Han menggelengkan kepalanya tanpa daya. Netizen benar-benar tidak ada kerjaan, bahkan bisa bertengkar di kolom komentar video semacam ini. Tapi, Audrey Han menghela nafas, tiba-tiba mendengar Glenn berkata, "Mami, reporter itu sangat buruk," padahal dia tahu itu adalah bekas luka kakek buyut, tetapi dia sengaja menyebutkannya. Audrey Han memeluk Glenn ke pangkuannya, dan mengulurkan tangannya untuk mematikan video barusan, menyetujui. Mami juga berpikir dia terlalu berlebihan, dia seharusnya tidak boleh menaburkan garam pada luka orang lain, tapi mungkin dia ingin menjadi populer dan mendapat kinerja, juga bisa dipahami. Glenn mendengus, membuli kakek, Glenn tidak bisa memahaminya. Audrey Han tersenyum sedikit, dan menutupi dahi Glenn dengan telapak tangan yang hangat dan menggosoknya dengan lembut. "Jadi, apapun pekerjaan Glenn kelak, kita harus melakukan yang terbaik. Jangan seperti dia, berusaha mendapatkan kinerja melalui penderitaan orang lain." Glenn mengangguk berat. "Aku sudah mengingatnya, Mami." "Bagus." Kemudian, ibu dan anak itu bersama-sama melihat video lain. Glenn berbaring tengkurap di depan laptop dan menontonnya dengan penuh semangat. Setelah selang beberapa waktu baru melihat ke arah Audrey Han. "Mami, kenapa kakek buyut mengantarku pulang hari ini?" Berbicara tentang ini, Audrey Han menjadi memikirkan apa yang dikatakan Hansen Yu kepadanya barusan. Dia ragu apakah harus mengatakan yang sebenarnya kepada Glenn. Setelah memikirkannya, dia bertanya dengan halus, "Glenn, apakah kamu ingin kembali ke China bersama Mami dan Daddy?" Glenn berkedip, dan mata anak itu bersinar dan jernih. "Ingin." Dia mengangguk dengan jujur, tetapi ketika dia memikirkan sesuatu, dia sedikit memiringkan kepalanya, tapi Glenn merasa sangat kasihan dengan kakek buyut dan ingin tinggal di sini menemaninya. Benar saja. Audrey Han tahu bahwa bayi laki-lakinya adalah anak yang paling perhatian, tetapi karena sifatnya yang terlalu perhatian, selalu mudah untuk memenuhi permintaan orang lain, mempersulit diri sendiri. Seperti yang dikatakan Glenn tadi, dia ingin kembali ke Cina bersama Daddy dan Mami, tapi karena kasihan kakek buyut, maka dia harus melepaskan pikiran ini, dan bahkan ingin tinggal menemani kakek buyutnya. Dengan perkataan ini, itu sama dengan merampas preferensi dan keinginan diri sendiri. Bagaimana mungkin Audrey Han rela putranya yang masih begitu muda tetapi sudah sangat perhatian seperti ini? Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk berbicara dengan Golden Ye tentang pemikirannya sebelumnya. Kalau begitu, Mami akan berdiskusi dengan dadimu dan lihat apakah kakek buyutmu bisa diajak pulang bersama, maka saat itu kamu bisa melihat Daddy Mami setiap hari, serta menemani kakek buyutmu. Glenn mengerjap lagi. "Bolehkah? Apakah kakek buyut bisa kembali ke China bersama kami?" Makanya, harus mengandalkan Glenn. Audrey Han tersenyum padanya, kilatan licik di matanya yang indah. Glenn memandangnya dengan polos, dan merasa sepertinya dia akan ditipu oleh Mami. Audrey Han mendekati Glenn dengan wajah menyedihkan dan kasih sayang, menempelkan pipinya ke pipi Glenn, dengan suara rendah, "Mami akan membicarakan sesuatu denganmu. Kamu akan tinggal dengan kakek buyutmu dulu, Mami akan kembali bersama dadimu dan mengatasi semua urusan di China dulu, lalu menjemputmu, oke?" Bersambung.